Hari kedua setelah terlempar ke dunia fantasi dengan kebangkitan energi spiritual. Aku tidak buru-buru mencari teknik kultivasi, masuk sekte, atau merebut takdir. Sebaliknya aku memasang papan nama Paviliun Yantian di pinggir jalan. Dengan kuplet yang berbunyi tahu masa depan, paham masa lalu, menilai yin yang dan memutus 5 elemen. Semua orang di jalan menertawaiku, seorang bocah ingusan yang sombongnya selangit. Tapi tidak ada yang tahu, selama melangkah masuk ke pintu ini, tidak peduli kau adalah yang mulia bergelar dari alam Lingtai, ataupun master papan atas dari alam Senji. Di dalam paviliun kecil ini, akulah penguasa mutlak tertinggi di sini. Tepat pada saat itu, 2 orang wanita memasuki Kabupaten Hupo. Seorang wanita cantik yang dewasa, mengenakan gaun istana yang mewah, namun tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Satunya lagi adalah seorang gadis muda, berpakaian putih seputih salju. Auranya spiritualnya sangat kuat. Guru, sudah lebih dari 10 hari. Bayangan teratai hijau penciptaan pun belum terlihat. Leluhur guru, dia, gadis itu, Lin Qingmeng, begitu cemas hingga alisnya menyatu. Wanita bergaun mewah, Suzy, menegur dengan suara rendah. Sesulit apapun kita harus mencarinya. Tiba-tiba, tatapan Lin Qingmeng tertarik pada paviliun kecilmu. Paviliun Yantian. Dia menatap kuplet itu, sambil mulutnya berkomat-kamit. Suzy meliriknya sekilas, hampir tertawa karena kesal. Tahu masa depan, paham masa lalu. Di tempat kecil seperti Kabupaten Hupo ini, orang yang paling sombong ada di sini. Namun, detik berikutnya, dia tidak bisa tertawa lagi. Aura di tubuh Lin Qingmeng tiba-tiba melonjak. Hanya dengan melihat sebuah kuplet, dia langsung menerobos. Menger, kamu mendapatkan pencerahan. Mata Suzy hampir keluar dari rongganya. Aku juga tidak tahu. Lin Qingmeng sendiri juga bingung. Sambil melihat-lihat, tiba-tiba, dia berhasil menembus ke ranah Minglun. Matanya berbinar. Guru, bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya? Jangan buang-buang waktu. Suzy belum selesai bicara. Lin Qingmeng sudah seperti seekor kucing yang penasaran. Langsung menyelinap masuk. Kamu berbaring malas di kursi. Bahkan tidak mengangkat kelopak matamu sedikit pun. Sang protagonis menunjuk teko di atas meja. Dewi Su, Onalin, sudah datang. Minumlah secangkir teh hangat. Sok misterius. Begitu Suzy mengatakannya, dia langsung tersadar. Bulu kuduknya berdiri. Bagaimana dia bisa tahu marga kita? Bagaimana kamu bisa mengenalku? Dia langsung melindungi Lin Qingmeng di belakangnya. Dengan suara yang keras dan tatapan tajam. Seluruh kekuatan sihirnya siap meledak. Ini adalah kediaman Yantian. Kamu akhirnya meletakkan buku itu. Lalu berdiri. Tatapan matamu sedalam sumur kuno. Apa yang ingin aku ketahui? Tidak ada yang tidak aku ketahui. Omong kosong belaka. Tentu saja Suzy tidak percaya. Namun detik berikutnya, rasa putus asa yang mengerikan meledak dari dalam hatinya. Kekuatan sihirku, kekuatan sihirnya, seolah dicengkeram erat oleh tangan besar yang tak terlihat. Tidak bisa digerakkan sedikit pun. Dia, seorang yang mulia tingkat 6 ranah Lingtai. Seketika menjadi orang biasa yang lemah tak berdaya. Siapa kau sebenarnya? Pertanyaan ini, sudah diiringi getaran dan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Orang ini, apakah dia dewa yang turun ke dunia? Kau tersenyum. Senyuman itu di matanya, lebih menakutkan dari jurang neraka. Tenang saja, aku tidak punya niat jahat pada kalian. Kau berhenti sejenak, lalu perlahan melemparkan sebuah bom. Bukankah kalian sedang mencari teratai hijau penciptaan? Aku bisa memberitahu kalian keberadaannya. Boom, pikiran Suzy menjadi kosong. Dia tidak pernah menyebutkannya sepatah kata pun. Tetapi orang ini justru langsung mengungkapkan tujuan utamanya. Seorang ahli, ini jelas seorang master tingkat tinggi. Senior, Anda benar-benar tahu di mana teratai hijau penciptaan berada. Panggilannya langsung berubah. Napasnya menjadi terengah-engah. Matanya dipenuhi dengan hasrat. Mata Lin Qingmeng bahkan lebih berbinar-binar. Wajahnya penuh kekaguman. Ikan, sudah terpancing. Kau tersenyum dalam hati. Tapi wajahmu tetap tenang seperti air. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika ingin tahu informasinya, tergantung pada ketulusan kalian. Suzy tidak ragu sedikit pun. Telapak tangannya dibalik. Sebuah pedang petir ungu muncul dari udara hampa. Menyerahkannya dengan kedua tangan. Senior, ini adalah senjata Dao yang tak tertandingi. Silakan Anda periksa. Ting, ditukarkan dengan 30 poin rahasia langit. Suara sistem terdengar di benakmu. Kamu menghabiskan 20 poin lagi. Seketika mengetahui semua informasi tentang teratai hijau penciptaan. Kamu memainkan pedang kecil itu. Mencibir. Teratai hijau penciptaan adalah obat keabadian. Hanya dengan sebuah senjata Dao tiada taraf sudah mau menukarnya. Kalau mau menukarnya itu tidak cukup tulus. Wajah Suzy menjadi pucat. Sambil menggertakkan giginya, dia langsung melepas cincin penyimpanannya, menghapus jejak spiritualnya, dan menyerahkannya. Senior, barang paling berharga di tubuh junior ini adalah pedang ini. Jika tidak cukup, cincin penyimpanan ini juga akan kuserahkan. Jika masih tidak cukup, wajahnya pucat pasi. Junior ini juga tidak berdaya lagi. Guru, Lin Qingmeng merasa sangat sedih. Itu adalah seluruh harta milik guru. Asalkan bisa menyelamatkan kakek gurumu. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku juga tidak apa-apa. Tatapan mata Suzy sangat tegas. Kamu mengambil cincin penyimpanan itu dengan santai.
Notifikasi sistem bertambah 20 poin lagi. Tidak ada untung yang tidak diambil. Barulah kamu perlahan-lahan membuka mulut. Barangnya berada 1200 li di tenggara daerah Hupo, lembah pemakaman naga, namun, dijaga oleh seekor jiao tinta tingkat 7 Lingtai. Tingkat 7 Lingtai, harapan yang baru saja menyala di hati Suzy seketika padam bagai disiram air dingin. Harta terkuatnya sudah dia berikan padamu. Dengan apa dia akan melawannya? Di bagian perut binatang buas itu ada sepotong sisik putih. Itu adalah titik lemahnya. Kamu menambahkan satu informasi lagi. Mata Suzy langsung berbinar. Terima kasih atas petunjuk senior. Dia begitu berterima kasih hingga hampir berlutut. Senior ini, benar-benar orang yang sangat baik ya. Lihat kamu begitu tulus. Aku akan memberimu satu informasi lagi secara gratis. Kamu tersenyum. Li Wuda dari Li Hentian sedang mengikutimu. Li Wujiu. Pupil mata Suzy tiba-tiba menyusut. Murid pertama dari sekte Li Hentian. Sosok kejam yang terkenal itu. Pada saat ini, rasa hormat dan takutnya padamu mencapai puncaknya. Untung saja hari ini aku masuk ke kediaman Yantian ini. Menger, kamu tetap di sini. Tunggu aku kembali. Suzy segera mengambil keputusan. Dia tahu, membawa Lin Qingmeng hanya akan menjadi beban. Setelah berkata, dia membungkuk hormat padamu, berubah menjadi seberkas cahaya, langsung melesat ke arah tenggara. Senior, guruku dia. Wajah Lin Qingmeng penuh dengan kekhawatiran. Dia akan baik-baik saja. Kamu melambaikan tangan, berbaring kembali di kursi kebesaran. Kemarilah, pijat bahuku. Hanya dalam waktu 2 batang dupa, Suzy menemukan pulau kecil di tengah rawa besar itu. Teratai hijau penciptaan ada di depan mata. Naga tinta mengaum keluar, dengan kekuatan petir yang dahsyat. Suzy tanpa basa-basi, langsung menyerang dengan gagah berani. Dia ingat dengan jelas setiap kata yang kamu ucapkan. Melakukan satu gerakan tipuan, sosoknya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, seberkas cahaya hijau dengan sangat akurat menembus sisik putih di perut naga tinta itu. Mengalahkan musuh dalam satu serangan. Suzy sangat gembira, baru saja akan memetik teratai emas. Hahaha, adik seperguruan Su, kamu benar-benar sudah bekerja keras. Terdengar suara tawa yang angkuh. Pria berjubah hitam Li Wujiu datang melangkah di atas ombak. Niat jahat dan keserakahan di matanya sama sekali tidak disembunyikan. Senior memang sudah menduganya. Hati Suzy mencelos. Tapi dia tidak panik. Senior, Li Wujiu mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Dalam keadaan normal, saat dia melihatku, seharusnya dia sudah ketakutan setengah mati. Jangan banyak omong kosong. Teratai hijau penciptaan, ini jadi milikku. Aura Li Wujiu meledak. Kekuatan sihirnya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan mencengkeram ke bawah. Namun, telapak tangan raksasa itu jatuh. Sosok Suzy justru berubah menjadi asap hijau. Ilmu menghindar bayangan Tai. Mau lari, mata Li Wujiu menjadi dingin. Seketika mengunci arah kabur Suzy. Menyimpan sisa-sisa jiao tinta, mengejar dengan kecepatan penuh. Satu mengejar satu melarikan diri. Kekuatan Suzy memang sudah sedikit lebih lemah. Ditambah lagi dia menggunakan ilmu rahasia untuk kabur. Perlahan-lahan tenaganya terkuras. Melihat prefektur Hupo sudah di depan mata, dia menggertakkan giginya, sekali lagi mengaktifkan ilmu terlarang. Membakar sumber kekuatannya, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Seketika lepas dari pandangan Li Wujiu. Setelah waktu setengah dupa berlalu, Suzy menghabiskan sisa tenaganya. Seperti meteor dia jatuh dengan keras di depan kediaman Yantian. Guru, Lin Qingmeng sudah lama menunggu di sini atas isyaratmu. Cepat bantu dia masuk. Belasan tarikan napas kemudian, Li Wuda tiba dengan dahsyat. Auranya yang ganas membuat seluruh jalan ini sesak napas. Kediaman Yantian, mampu membaca takdir langit. Dia melirik plakat itu, tertawa terbahak-bahak. Benar-benar berani menulisnya ya, senior. Aku benar-benar sudah tidak punya pilihan lain. Cahaya spiritual keluar dari mulut Suzy. Tidak apa-apa, kamu tersenyum. Kamu adalah klienku. Di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Orang di dalam, keluar kau. Suara Li Wuda menggelegar di sepanjang gang. Li Wuda dari langit Lihen, yang mulia bergelar tingkat 8 Lingtai. Seseorang mengenalinya. Kediaman Yantian ini akan tamat riwayatnya. Suaramu terdengar samar dari dalam paviliun. Aku membuka pintu untuk berbisnis. Mencari rezeki dengan damai. Dia sekarang adalah klienku. Pergilah, seorang manusia biasa. Berani-beraninya menantangku. Hari ini aku akan meratakan pavilionmu ini terlebih dahulu. Wajah Li Wuda menjadi dingin. 8 panggung spiritual muncul di belakangnya. Sangat mendominasi. Kakinya hendak melangkah masuk ke kediaman Yantian. Tapi begitu satu kakinya melewati ambang pintu, detik berikutnya, seluruh tubuhnya diam tak bergerak. Waktu seakan membeku sesaat. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Yang mulia bergelar tingkat 8 Lingtai Li Wuda, beserta 8 panggung spiritual di belakangnya. Lenyap seketika dari dunia ini. Tidak ada yang tersisa. Hening. Seluruh jalanan sunyi senyap. Mata semua orang hampir copot. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ini, Yantian Ju ini. Apakah ini kediaman dewa? Atau tanah terlarang? Pemuda itu, apakah dia dewa yang turun ke bumi? Rasa segan, menggantikan semua penghinaan sebelumnya. Semua orang memandangi pavilionmu, seperti sedang melihat sebuah kuil suci.
Mulut kecil Lin Qingmeng sedikit terbuka. Dia juga terkejut oleh tindakanmu yang cepat dan tegas. Mendominasi. Terlalu mendominasi. Terima kasih banyak senior karena telah menyelamatkan hidupku. Su Ziyi terkejut sekaligus senang. Tapi kemudian, wajahnya kembali pucat. Hanya saja, Guru Li Wuda adalah pemimpin Li Hentian. Begitu dia tewas, Ketua Mo akan langsung bisa merasakannya. Kau melambaikan tanganmu, memotong perkataannya. Apa yang kau tahu? Aku tahu semuanya. Tidak perlu menjelaskannya padaku. Su Ziyi langsung terdiam. Wajahnya terasa panas. Hanya merasa dirinya seperti orang bodoh. Benar juga, di hadapan senior ini, apa artinya hal yang ku ketahui? Dia tidak berani bicara lebih banyak lagi. Setelah berpamitan, dia bergegas kembali ke sekte. Namun Lin Qingmeng memilih untuk tetap tinggal. Dia menyadari, tinggal di tempatmu sebentar saja. Efeknya lebih baik daripada berlatih keras di sekte selama setengah tahun. Kamu tentu senang punya pelayan cantik untuk disuruh-suruh. Tunggu sampai mereka semua mapan. Kamu segera bergumam dalam hati. Sistem, 50 poin Tianji. Gunakan semuanya untuk meningkatkan kultivasiku. Boom, kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan langsung memenuhi seluruh tubuhmu. Dalam sekejap tubuhmu mengalami transformasi yang luar biasa. Tingkat kultivasi, puncak alam janin suci. Tubuh tanpa celah dari seorang manusia biasa. Selangkah mencapai langit. Mantap, kamu berbaring nyaman di kursi kebesaran. Merasa hidup telah mencapai puncaknya. Saat senja, sisa mentari keemasan. Niat jahat yang dahsyat bagai awan gelap menyelimuti kota. Menyelimuti seluruh distrik Hupo. Siapa yang menyentuh murid pertamaku? Keluar terima hukumanmu. Seorang tetua berjubah merah muncul di udara. Suaranya menggelegar seperti guntur. Tatapannya tajam bagai elang. Menatap tajam ke kediaman Yantian milikmu. Ketua penegak hukum dari Li Hentian, Mo Changming, telah tiba. Para penonton baru saja hendak menonton drama. Beberapa dari mereka yang banyak bicara tiba-tiba berbunyi. Seketika cahaya memancar dari ketujuh lubangnya. Tewas seketika. Yang lainnya ketakutan setengah mati. Terdiam ketakutan. Gubernur distrik Hupo, seorang utusan penjaga wilayah tingkat 9 alam Lingtai, dengan cepat terbang keluar, membungkuk hormat pada tetua berjubah merah. Suatu kehormatan atas kedatangan ketuamu. Maaf tidak menyambut dari jauh. Mundur. Satu kata dari Mo Changming membuat sang gubernur membeku di tempat. Wajahnya memerah karena marah. Berani bicara sepatah kata lagi. Aku akan meratakan kabupaten ember milikmu ini. Untuk menemani murid pertamaku. Niat jahat Mo Changming terlihat jelas. Aura itu membuat gubernur kabupaten ketakutan hingga tak berani bersuara. Dia berbalik badan. Langkah demi langkah berjalan menuju kediaman Yantianmu. Setiap langkah, seolah menginjak jantung semua orang. Dia melangkahi ambang pintu. Dan masuk ke dalam paviliun. Kau masih duduk di kursi kebesaranmu. Lin Qingmeng sedang memijat bahumu dengan patuh. Melihat pemandangan ini, amarah Mo Changming memuncak. Setelah menyakiti muridku, kau masih berani bersantai seperti ini. Tamu datang dari jauh. Duduklah.